Satu malam untuk selamanya. I need your help. Kenzio Mahanta. Nama itu meluncur lancar dari bibirku ketika menyaksikan sosok laki-laki itu dari jauh. Mendadak tubuhku terseret ke masa lalu. Tepatnya ke waktu beberapa tahun yang lalu. 7 atau 8 tahun yang silam. Aku lupa persisnya. Sosok di hadapanku kini begitu nyata dalam versi yang telah disempurnakan berkali-kali lipat. Tidak mustahil juga jika aku akan bertemu dengan lelaki itu. Toh, ini adalah acara reuni terbuka yang bisa dihadiri oleh siapa saja. Tidak terkecuali dia. Dan Kenzio masih saja gagah seperti dulu. Sial. Aku masih saja memujinya. Aku akui aku memang tidak kebal oleh pesonanya sejak dulu. Tapi yang tidak kusangka adalah mesti hitungan tahun berlalu tapi perasaanku padanya tidak berubah. Aku mencintainya. Tapi aku tidak berani berharap lebih. Memangnya siapa aku? Aku ibarat upik abu sedangkan dia adalah pangeran berkuda putih yang sudah jelas tidak akan mau melirik padaku. Sekarang aku bingung harus menghilang atau pura-pura tidak melihat. Aku yakin pertemuan dengan Kenzio efeknya tidak akan baik-baik saja bagi hatiku. Jadi, daripada mencari penyakit lebih baik aku lenyap sebelum dia menyadari keberadaanku. Aku baru saja akan memutar tubuh ketika seseorang menggaungkan namaku. Viola. Dengan terpaksa kubalikan badan ke belakang. Jantungku hampir lepas dari rongganya ketika mengetahui Kenzio lah yang memanggil namaku. Pria setinggi 183 cm dengan kemeja putih dan jas semi-formal itu berdiri di hadapanku dan ini nyata, bukan hanya halusinasiku. Dia masih mengenalku. Kenzio mengingat namaku. Viola kan? Aku menjawab dengan anggukan sekaligus senyum kaku di bibir. Berdiri berhadapan dengannya membuatku merasa semakin kerdil. Barang-barang mewah yang melekat di tubuhnya from head to toe sudah cukup untuk menggambarkan seberapa sukses pria di hadapanku ini. Long time no see, apa kabar? Kenzio mengulurkan tangan padaku. Aku menyambutnya lalu menjawab seadanya. Baik. Kamu masih ingat aku? Kenzio. Siapa yang gak ingat sama kamu, Kenzio? Di antara lembaran ingatanku yang mulai pudar, Kenzio satu-satunya yang tidak akan pernah luntur dari memoriku. He was my long time crush. Tentu aku ingat. Aku memaksakan bibir untuk mengukir senyum. Lalu kuingatkan diriku sendiri agar gak malu-maluin. Kenzio membalas senyumku. Tipis namun begitu manis. Kamu datang sendiri? Ditanyanya sembari memandang ke sekeliling mencari tahu apa ada yang bersamaku. Iya. Selain datang sendiri, aku juga sengaja menyendiri, menghindar dari keramaian dan kerumunan orang-orang. Aku tahu risiko datang ke acara reuni adalah siap mendengarkan cerita orang-orang mengenai kesuksesan mereka. Entah itu di bidang karir, percintaan ataupun segi kehidupan yang lainnya. Tadi aku sempat bergabung dengan kumpulan teman-teman lamaku, dan aku hanya bisa tersenyum hampa saat mendengar celotehan mereka mengenai kehidupan mereka saat ini. Sinta, salah satu teman dekatku dulu, sekarang sudah kaya raya dan naik kasta berkat menikah dengan suaminya yang adalah pengusaha batu bara. Sedangkan Rani sukses menjadi wanita karir melalui jalur sekretaris CEO. Temanku yang lain, Anggi, yang meskipun menikah di usia muda dan memiliki 2 orang anak, saat ini berhasil menambah pundi-pundi rupiah berkat jualan tas dan sepatu branded yang dimodali suaminya. Hanya aku yang tidak punya pencapaian apapun. I'm nothing. Udah kusam, pengangguran, nyaris depresi, hidup lagi. Kebetulan kalau begitu. Duduk di sana yuk. Kenzio menunjuk bangku kosong di sudut yang tak berpenghuni. Serius Kenzio mengajak aku duduk bersamanya? Jangan GR dulu, Vio. Mungkin dia cuma lagi butuh teman ngobrol, bisik hatiku. Aku berjalan bersisian dengan Kenzio menuju tempat yang ditunjuknya. Sejak tadi aku tidak melihat teman-teman Kenzio semasa SMU. Walaupun kami satu sekolah, tapi teman Kenzio jelas bukan temanku. Kami beda circle. Itu sudah pasti. Bisa gempa bumi dahsyat kalau sobat Miss Gwen sepertiku berteman dengannya. Makanya aku kaget saat tahu Kenzio masih mengingatku. Rangga sama Dion gak datang ya? Aku memberanikan diri untuk bertanya setelah kami duduk di tempat masing-masing. 2 nama yang kusebut adalah teman dekat Kenzio saat masih SMU. Kenzio menyesap mocktailnya sebelum menjawab, kayaknya belum. Oh,
Mungkin itulah sebabnya dia mengajakku duduk bersamanya. Karena sohibnya belum nongol. Aku mencuri pandang saat Kenzio menyebar matanya ke sekeliling kami. Mungkin sedang mencari-cari keberadaan teman-temannya yang tadi kutanyakan. Melihat wajah Kenzio seperti sedang membaca ulang memori masa lalu. Begitu banyak hal yang kuingat dari Kenzio. Dulu Kenzio adalah siswa pindahan dari Bali. Kami sama-sama mengikuti kelas akselerasi. Selain terkenal karena kecerdasan dan ketampanannya, Kenzio juga pernah menjadi ketua OSIS. Which is dia idola cewek-cewek satu sekolah. Tak terkecuali aku. Namun aku kehilangan jejaknya setelah kami tamat. Lulus SMU, aku dengan perekonomian orang tuaku yang morat-marit berhasil kuliah di salah satu perguruan tinggi. Itu pun dengan bantuan beasiswa. Namun bagi mahasiswa berprestasi sepertiku dunia kerja tidaklah seramah itu. Beberapa kali aku ganti profesi. Pindah dari perusahaan A ke perusahaan B adalah hal yang biasa. Aku tidak begitu beruntung dalam karir karena hanya menjadi karyawan biasa. Seakan belum puas membumbui hidupku, takdir mengambil ibuku. 3 bulan yang lalu ibuku meninggal. Lalu 1 bulan setelahnya aku di PHK. Dan hingga saat ini aku hidup bersama ayah tiriku yang merupakan seorang pengangguran, pemabuk dan penjudi. Aku buru-buru memalingkan muka saat Kenzio menggerakkan kepalanya sehingga muka kami berhadapan. Kerja di mana sekarang, Vio? Tanyanya. Pertanyaan ini yang sering ditanyakan orang-orang seakan sedang menyelami sejauh apa tingkat kesuksesannya. I'm jobless, aku di PHK 3 bulan yang lalu, aku jujur. Kenzio tampak terkejut mendengarnya. Mungkin terlalu kaget. Bagaimana bisa seorang Viola dengan percaya diri datang ke acara ini lalu bergabung bersama orang-orang sukses lainnya? Namun dengan cepat Kenzio mengganti ekspresinya. Gak apa-apa, namanya juga hidup. Kalau kamu butuh bantuan jangan sungkan hubungi aku ya. Hanya kalimat sederhana tapi membuat percikan semangat di dadaku. Kenzio. Woi, datang juga loh. Sebuah suara berat terdengar bersama dengan sosok laki-laki berbadan kekar berambut ikal menghampiri kami. Aku tidak lupa wajahnya. Itu Rangga. Di samping Rangga ada 2 laki-laki lain. Kenzio tersenyum. Dia berdiri lalu menyambut gengnya, melupakanku yang duduk bersamanya. Daripada jadi topeng monyet di sini, aku memutuskan untuk pergi diam-diam. Karena sepertinya Kenzio juga tidak akan peduli. Aku menutup laptop setelah selesai apply job vacancy di sebuah situs. Ini entah lamaran yang keberapa dalam 2 bulan ini. Namun belum ada satupun yang nyangkut. Sambil menguap aku bangkit dari kursi. Hujan yang turun deras di luar sana membuatku ingin langsung tidur. Baru akan merebahkan diri di tempat tidur, aku mendengar pintu kamar diketuk. Dengan malas kuseret langkah untuk membukanya. Wajah papa menyembul. Dia melangkah maju mendekatiku hingga aku mencium aroma alkohol yang menguar dari mulutnya. Aku mundur ke belakang. Ada apa, Pak? Perasaanku tidak enak melihat gelagat yang ditunjukkan ayah tiriku. Kamu cantik, Viola, jawab papa dengan suaranya yang berat sementara tangannya naik menyentuh pundakku. Aku terkejut karena merasa ucapannya begitu aneh. Tidak biasanya papa memujiku, papa pasti lagi mabuk, papa istirahat ya. Aku mencoba menepis tangan papa dari pundak, namun cengkramannya begitu kuat. Aku bukan papamu. Layani aku sekarang. Papa mendekatkan muka ke wajahku. Bibirnya mencoba meraih bibirku untuk dicium. Tindakan papa membuatku ketakutan. Jantungku berdebar kencang saking takutnya. Papa pasti sedang mabuk berat. Sontak aku mendorong wajahnya hingga jauh dariku. Papa jadi marah atas aksiku. Tangan besarnya mencoba merangkum mukaku. Sebelum dia berhasil aku memundurkan tubuh. Sadar, Pah, aku anak papa. Jangan aneh-aneh, lirihku ketakutan. Hahaha. Tawa papa menggelegar memecahkan kamarku yang sempit. Kamu bukan anakku. Kamu gak pernah jadi anakku. Justru aku ingin membuat anak denganmu. Papa udah gila. Aku berteriak sekuat mungkin. Sudah aku bilang jangan panggil papa. Aku bukan papamu. Suara papa jauh lebih keras.
Papa terus memajukan tubuhnya lalu mengunci gerakanku dengan badannya yang besar hingga aku tersandar ke dinding. Aku tidak bisa kemana-mana. Kamu gak akan bisa lari, Viola. Berteriaklah sekuatnya. Papa menyeringai yang membuatku semakin ketakutan. Kedua tangannya berhasil menangkup pipiku. Sekujur tubuhku menggigil. Masa depanku memang suram, namun aku tidak ingin memberikan kesucianku pada pria bajingan ini. Papa kembali mencoba mencium bibirku. Saat bibirnya semakin dekat jantungku, seakan ingin meloncat keluar. Hanya beberapa inci lagi maka bibir tebalnya akan menempel di bibirku. Aku memejamkan mata berpura-pura pasrah. Lalu lututku kuangkat menendang kemaluannya kuat-kuat. Papa kaget bukan main lalu mengumpat sejadinya sambil meringis memegang kemaluannya. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sialan. Mau kemana kamu jalang? Teriak Papa yang masih kesakitan. Aku berlari dari kamar lalu mencari pintu keluar. Tanganku gemetar memutar kunci pintu yang sialnya tidak mau dibuka. Jangan pergi kamu. Kamu gak akan bisa keluar dari rumah ini. Suara Papa terdengar sangat jelas. Saat menoleh ke belakang, aku melihat Papa berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku gak mau diperkosa orang ini. Hidupku terlalu berharga untuk kuserahkan pada dia. Dengan panik aku memutar kunci lebih kuat, sedikit lagi tangan Papa akan berada di bahuku. Tapi malam ini aku masih bisa selamat. Pintu yang kuncinya macet itu berhasil kubuka. Aku berlari keluar menerjang hujan deras. Papa tidak membiarkanku lolos. Dia mengejarku. Viola! Tunggu! Papa yang berada dalam keadaan mabuk berat jatuh tersungkur. Lalu setelahnya aku tidak tahu lagi karena berlari semakin jauh dari rumah. Langkahku berakhir di sebuah halte kosong. Aku duduk di sana sambil memeluk tubuh yang basah kuyup. Hujan semakin deras. Petir sambar menyambar di langit. Tapi semua itu tidak lagi membuatku takut. Aku jauh lebih takut kalau Papa sampai memerkosaku. Lelaki itu bukan ayahku. Aku tidak pantas memanggilnya Papa. Dia pria bajingan. Sambil terus termenung memeluk tubuh yang menggigil kedinginan aku berpikir sendiri, apalagi yang harus kulakukan? Siapa yang bisa menolongku? Aku nggak mungkin kembali ke rumah itu. Kalau kamu butuh bantuan jangan sungkan hubungi aku ya. Tiba-tiba suara itu terngiang Kenzio. Apa dia benar bisa membantuku? Atau ucapannya saat itu hanya basa-basi semata? Namun apa salahnya aku coba? Tapi bagaimana caranya? Bahkan aku tidak tahu nomor teleponnya. Merogoh saku baju tidur yang kupakai, aku bersyukur masih sempat mengantongi ponsel. Kubuka menu di layar ponsel yang sudah retak itu. Tanganku menggulir daftar kontak mencari-cari siapa yang bisa kuhubungi. Semoga ada yang bisa memberiku tumpangan menginap malam ini. Tidak ada yang menjawab teleponku saat aku menghubungi beberapa teman. Mungkin mereka pikir aku akan meminjam uang. Berhubung uang pesangonku sudah habis, beberapa kali aku meminjam uang dari mereka dan berjanji akan mengganti kalau sudah mendapat pekerjaan yang baru. Tidak hilang akal, aku membuka lalu mengirimi pesan pada beberapa dari mereka. Thea, lo udah tidur? Gue butuh bantuan lo, Thea. Jantungku berdetak cepat. Senyum terkembang di bibirku saat melihat tulisan Rita is typing. Pesanku berbalas beberapa detik kemudian. Sorry, Vio, gue lagi bokek. Jadi nggak bisa ngebantu lo. Hatiku mencelos seketika membaca pesan itu. Aku bukan meminjam uang, hanya ingin numpang menginap malam ini. Terlanjur sedih, aku membiarkan pesan Rita tanpa perlu menjelaskan. Begitupun dengan 5 pesan lain yang kukirim pada teman-temanku masih belum dibaca, atau memang sengaja tidak dibaca karena mereka pikir aku ingin meminjam uang. Don't be a sad, Vio. Aku memberi semangat pada diri sendiri. Tapi aku tidak sekuat itu. Mataku menatap nanar pada jalanan yang sepi. Kalau nanti ada mobil yang lewat aku akan menabrakkan diri. Lebih baik aku mati sia-sia daripada diperkosa karena deritanya abadi seumur hidup. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Malah turun semakin deras dan aku masih terdampar di sini. Entahlah. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Layar ponselku lalu berkedip.
Ada notifikasi dari medsos. Aku membukanya. Ternyata hanya updatean kabar artis. Dengan perasaan hampa jariku bergulir sana-sini tapi pikiranku kosong, tidak tahu apa yang kulakukan. Kenzio. Nama itu melintas lagi. Cowok keren seperti Kenzio pasti aktif di sosmed kan? Iseng aku mengetikkan namanya. Kenzio Mahanta. Sebuah akun centang biru keluar. Sejenak aku merasa ragu kala melihat foto profilnya. Di foto itu tampak seorang laki-laki berkemeja biru sedang merokok. Sebuah kacamata hitam menggantung di bajunya tepat di bagian dada. Masalahnya, setahuku Kenzio bukan perokok. Saat teman-temannya merokok sembunyi-sembunyi di kantin saat sekolah dulu, Kenzio adalah satu-satunya yang tidak ikut dengan mereka. Dia anak baik-baik. Tapi itu kan dulu. Bukankah waktu bisa mengubah segalanya? Dan cowok di foto ini memang Kenzio. Aku tidak akan pernah melupakan tahi lalat besar di bawah bibirnya tepat di bagian kanan. Aku memutuskan untuk mengirimnya pesan. Kenzio, ini aku, Viola. Sorry aku mengganggu malam-malam. Apa penawaran kamu waktu itu masih berlaku? I need your help. 2. Penyelamat tengah malam. Saat pesanku terkirim di saat itulah aku menyadari mungkin aku terlalu to the point. Semestinya tadi aku berbasa-basi dulu. Setidaknya aku bertanya kabar Kenzio atau sekadar say hello. Bukannya langsung menodong minta bantuan. Semenit 2 menit hingga 10 menit aku menunggu, namun pesanku masih belum dibaca. Mungkin Kenzio sudah tidur. Mungkin ponselnya mati. Atau mungkin dia sudah melihatnya tapi sengaja tidak membalas karena kalimat kalau kamu butuh bantuan jangan sungkan hubungi aku ya hanya sekadar basa-basi. Lagi pula Kenzio belum tentu masih mengingatku. Selain aku hanya sampah, ada ribuan atau jutaan nama Viola di dunia ini. Apalagi akunku privat dan foto profilku bukan fotoku melainkan sebuah quote sok bijak. Aku mengesah lelah sambil mengucek mata. Angin dingin yang menyerang tubuh basahku membuatku semakin menggigil. Selain mata yang mulai berat, perutku ikut-ikutan lapar. Tadi karena sibuk berkutat dengan laptop aku melewatkan makan malam. Aku membawa tubuh yang semakin lemah berbaring di bangku halte. Aku siap jika sebentar lagi nyawa meninggalkan raga. Gak ada gunanya juga aku hidup. Aku rela mati dengan cara apapun. Ditabrak, dianiaya, disiksa, dibunuh lalu dimutilasi asal jangan diperkosa. Ponsel kuletakkan di atas perut, lalu kupejamkan mata untuk menjemput kematian. Satu-satunya cara yang paling indah untuk melepas nyawa saat ini adalah hipotermia. Sebelum aku benar-benar mati, aku membayangkan seperti apa indahnya surga. Namun yang melintas adalah wajah Kenzio. Hanya dia. Sejujurnya, selama 7 atau 8 tahun ini aku tidak melupakannya. Namun setelah acara reuni 1 minggu yang lalu ingatan tentang Kenzio semakin lekat di benakku. Wajahnya yang gagah, senyumnya yang khas, caranya melangkah, gerakan bibirnya saat berbicara, hingga gestur apapun yang ada padanya. Bahkan saat dia diam dan hanya bernapas berhasil membuatku kehabisan napas. Ting! Dentingan samar notifikasi bersamaan dengan getar dari ponsel yang kuletakkan di atas perut membuatku terkesiap. Mataku terbuka lebar. Lalu dengan cepat kuambil benda itu. Aku terduduk saat mengetahui Kenzio membalas pesan yang tadi kukirim. Dengan tangan gemetar memegang ponsel kubaca balasan pesan dari Kenzio. Hai, Viola, what can I do for you? Hatiku bersorak. Dia mau membantuku. Ternyata ucapannya kala itu bukan hanya basa-basi. Tidak membuang waktu, jari-jariku yang memutih dan menggigil akibat kedinginan mengetikkan balasan pesan untuk Kenzio. Kenzio, aku lagi ada masalah. Aku butuh tempat menginap malam ini. Boleh aku numpang di rumah atau apartemen kamu? Hanya malam ini. Aku menunggu balasan pesan dari Kenzio dengan jantung berdebar kencang. Dia belum membacanya. Atau sudah membaca dari bilah notifikasi tapi sengaja tidak membalas karena tahu apa jenis permintaanku. Mungkin ekspektasiku terlalu tinggi karena berharap Kenzio akan membantuku. Memangnya siapa aku? Hubunganku dan dia tidak sedekat itu sampai dia bersedia memberiku tumpangan. Lebih baik aku tidur sekarang dan membuang jauh-jauh harapan dia akan menolongku. Aku baru akan kembali berbaring ketika ponselku kembali bergetar. Dugaanku salah karena nyatanya Kenzio tidak seburuk yang aku kira.
Dia membalas pesanku. Please send your phone number. Secepat kilat aku mengetikkan nomor handphone dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa. Tubuhku yang lemah kembali bersemangat. Ibarat baterai ponsel, jika tadi dayanya hanya 1%, sekarang meningkat drastis menjadi 80% setelah mendapat pesan dari Kenzio. 2 menit setelah menerima nomor handphoneku, Kenzio menelepon. Halo, Viola? Aku tahu persis siapa pemilik suara di seberang. Tia, ini aku. Ini Kenzio. Kamu di mana? Aku jemput kamu sekarang. Aku di Bekasi. Lengkapnya? Aku menyebutkan tempatku berada sekarang pada Kenzio dengan rinci lalu menunggunya sampai datang. Butuh waktu hampir 1 jam hingga aku melihat sebuah HRV putih berhenti di depanku. Seorang lelaki dengan kaos oblong hitam dan jeans abu-abu keluar dari dalamnya. Kenzio, aku yang tadinya duduk bermenung sambil memeluk lutut langsung berdiri menyambut Kenzio. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa heran sekaligus prihatin saat melihat keadaanku yang begitu menyedihkan, tubuh basah kuyup. Bibir yang bergetar kedinginan dan tentu bentuk mukaku yang tidak karuan. Aku yakin pakaian dalamku tercetak dengan jelas melalui baju tidur berbahan tipis dan sudah berbulu. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Kenzio membukakan pintu mobil untukku lalu menyuruhku masuk. Dari tempat dudukku aku melihatnya berlari kecil memutari mobil lalu masuk melalui pintu kemudi. Kenzio memandang padaku sesaat lalu tanpa kuduga dia membuka bajunya yang membuatku kaget. Apa yang akan dia lakukan? Pakai bajuku dulu, Viola. Aku nggak bawa jaket atau baju yang lain, ucapnya melihatku kedinginan. Kamu gimana? Aku merasa ragu menerimanya. Dia memberikan bajunya untukku dan membiarkan dirinya bertelanjang dada. Aku nggak apa-apa begini. Karena terlalu dingin aku tidak punya banyak alasan untuk menerima bantuan Kenzio. Aku membuka baju tidurku lalu memakai baju kaosnya yang longgar di tubuhku. 3. 1 atap. Kenzio menyetir kencang di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Dia tidak bertanya apa yang terjadi padaku. Kenapa aku sampai begini dan segala macam. Sementara aku juga duduk membeku di sebelahnya. Sesekali aku mencuri pandang padanya. Tapi sepertinya Kenzio tidak menyadari aku memerhatikannya karena terlalu fokus menyetir. Aroma parfum mahal menguar dari dada telanjangnya. Sudah larut malam begini dia masih saja wangi. Sampai kemudian kami tiba di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dia mengajakku turun lalu naik ke unit yang ditempatinya. Beberapa orang yang berpapasan dengan kami terheran-heran melihat Kenzio bertelanjang dada. Namun keheranan mereka melihat Kenzio pasti tidak ada apa-apanya saat melihat gadis kumal berjalan di sebelahnya. Dengan penampilanku saat ini menggunakan celana tidur kumal, baju kaos kegedean, rambut lepek dan basah serta tidak mengenakan alas kaki, orang-orang pasti mengiraku gembel yang tersesat. Atau gadis dari pelosok kampung yang akan bekerja menjadi pembantu di salah satu unit apartemen bangunan ini. Sementara orang-orang masih memandang penuh tanda tanya, Kenzio tampak tidak peduli. Lift yang membawa kami berhenti di lantai 14. Unit apartemen Kenzio terletak paling ujung. Aku tinggal di sini. Silakan duduk dulu. Itu adalah 2 kalimat pertama yang aku dengar setelah hening yang panjang sejak perjalanan tadi. Kenzio mengucapkannya setelah membuka pintu. Aku mengangguk kaku lalu menempatkan tubuh bekuku di atas sofa abu-abu. Sedangkan Kenzio masuk ke kamar. Hanya 5 menit dia kembali muncul. Kali ini dengan keadaan yang berbeda, dia sudah memakai baju. Sebuah kaos abu-abu melekat dengan sempurna membungkus dadanya yang tadi terbuka. Tadi aku juga melihat tubuhnya menggigil kedinginan. Meski AC mobil tidak dinyalakan tapi cuaca dingin menyergap sampai ke tulang. Aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Aku akan menandai kalender hari ini yang akan kukenang di sepanjang sisa usia yang kumiliki. Kenzio dan pengorbanannya. Jauh-jauh dari Jaksel ke Bekasi hanya untuk menjemputku, memberikan bajunya padaku dan membiarkan tubuhnya kedinginan agar aku merasa sedikit hangat. Bagi orang lain mungkin sepele. Tapi bagiku ini adalah hal yang indah yang akan melekat selamanya di benak. Aku baru menyadari ada sesuatu di tangannya yang segera diberikannya padaku. Viola, pakai baju ini dulu. Kenzio memberikan sepasang piyama sutra berwarna coklat yang tentunya mahal padaku. Kamu bisa ganti baju di sana.
Kenzio mengimbuhkan lalu menunjukkan kamar di sebelah kamar yang tadi dimasukinya. Aku jadi tahu bahwa itu adalah kamar tamu, sedangkan kamar pertama merupakan kamar pribadi Kenzio. Aku menerima piyama itu lalu melangkah pelan menuju kamar yang dimaksud. Saking gugupnya aku lupa mengucapkan terima kasih. Wangi pengharum ruangan langsung menyerbu hidungku saat aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Meski bukan kamar utama tapi kamar ini juga luas dan terasa lapang. Terlebih dengan dindingnya yang dicat menggunakan warna putih semakin membuat kesan itu begitu nyata. Dan ternyata ada pintu yang lain di kamar itu yang merupakan pintu menuju balkon. Ada satu tempat tidur single bed, satu lemari pakaian 2 pintu, dan juga sebuah meja plus kursi di kamar ini. Tapi yang membuatku bertanya-tanya adalah, ini kamar siapa? Karena terkesan begitu rapi dan terawat. Tidak mungkin kurasa jika pure kamar tamu. Pertanyaan kedua adalah piyama siapa yang akan kupakai? Sudah jelas ini adalah piyama perempuan. Nggak mungkin juga punya Kenzio kan? Ah sudahlah, aku tidak perlu memikirkannya. Yang jelas Kenzio sudah mau membantuku. Piyama tersebut melekat dengan begitu pas di badanku. Aku tidak tahu berapa harganya. Tapi dengan baju ini aku tahu, oh jadi begini rasanya memakai pakaian tidur orang kaya. Duduk di pinggir tempat tidur, kedua tanganku saling meremas. Apa yang harus kulakukan? Ingin keluar tapi merasa sungkan pada Kenzio. Tiba-tiba saat diberi kesempatan berdua aku gugup sejadinya. Aku juga malu padanya. Ingin tidur tapi perutku keroncongan. Lagi pula rasanya tidak sopan langsung tidur tanpa berterima kasih. Aku masih merenung tentang apa yang akan kulakukan ketika ketukan di depan pintu tertangkap oleh telinga. Lalu terdengar suara memanggilku. Viola. Refleks aku berdiri. Wajah Kenzio menyembul setelah pintu kubuka. Iya? Aku buatin hot chocolate buat kamu. Diminum dulu. Aku mengangguk lemah lalu mengikuti langkah Kenzio menuju sofa abu-abu tadi. Ada 2 cangkir coklat panas yang masih mengeluarkan uap hangat di meja, serta 4 tangkup roti bakar dadakan yang sepertinya baru keluar dari microwave. Kenzio membuatnya untuk kami berdua. Silakan. Kenzio menyuruh saat melihatku masih duduk dengan kaku. Lagi-lagi aku mengangguk lalu meraih gagang cangkir. Aku menyesapnya dengan perlahan. Sumpah, saat ini aku betul-betul kelaparan tapi mencoba agar tidak menunjukkannya pada Kenzio. Rotinya juga, silakan dimakan, suruh Kenzio lagi setelah aku meletakkan cangkir yang isinya tinggal tidak sampai separuh di atas meja. Lagi-lagi yang aku bisa adalah menganggukkan kepala. Aku betul-betul gugup. Selain karena Kenzio adalah gebetanku dari dulu, aku malu pada diriku sendiri. Pada keadaanku. What happened, Vio? Pertanyaan itu kudengar setelah 1 tangkup roti lolos ke lambungku. Kenzio kini sedang menatapku. Menunggu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atas keheranannya. Lalu aku mulai menceritakan padanya apa yang terjadi tanpa ada yang dikurangi apalagi dilebihkan. Aku hampir diperkosa ayah tiriku dan aku kabur dari rumah. Aku nggak berani pulang ke sana. Waktu aku menghubungi teman-teman mereka juga menolak. Mereka mikirnya aku mau pinjam uang. Padahal aku cuma mau numpang menginap 1 malam ini. Tapi aku ngerti kenapa mereka bersikap begitu. Sejak nganggur udah nggak kehitung entah berapa kali aku meminjam uang dari mereka dan belum ada yang diganti, beberku pahit. Aku sudah nggak tahu betapa merahnya mukaku saat menceritakan pada Kenzio, entah apa penilaiannya padaku setelahnya. Kenzio pasti tidak ingin ambil risiko. Aku yakin besok pagi dia akan buru-buru mengusirku karena khawatir aku akan menjadi benalu di sini. Keluarga kamu yang lain gimana? Mereka tahu kejadian ini? Aku menggelengkan kepala menidakkan. Aku udah nggak punya keluarga. Bisa dibilang aku tinggal sebatang kara. Ibuku meninggal 3 bulan yang lalu karena kanker. Adekku juga meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. I'm sorry to hear that. Kenzio berucap prihatin. Aku mengangguk. Gak apa-apa. Oh iya, aku mau bilang terima kasih banyak atas bantuan kamu. Kalau nggak ada kamu mungkin sekarang aku masih di halte itu dan entah apa yang terjadi. Kenzio menatapku datar. Tapi kamu nggak usah khawatir, aku cuma numpang malam ini. Besok pagi-pagi banget aku akan pergi.
Aku nggak bakal ngerepotin kamu. Kamu mau pergi kemana memangnya? Kenzio memandangku lekat. Aku terdiam sampai di sini. Tidak mampu menjawab pertanyaan itu karena pada dasarnya aku nggak tahu apa jawabannya. Aku nggak punya saudara atau keluarga. Kalaupun ada aku nggak yakin mereka mau menampung parasit. Bahkan aku nggak punya uang sepeser pun. Aku ingat. Di dalam dompet yang kutinggalkan di dalam lemari hanya tersisa 3 lembar uang kertas 20.000. Totalnya Rp60.000. Itulah sisa uang terakhir yang kumiliki. Itu pun sisa pinjaman dari Rita. Alasanku waktu itu untuk membeli pulsa. Aku butuh kuota untuk apply lamaran kerja. Mungkin aku akan pergi ke rumah saudara, aku bisa numpang tinggal di sana sebentar, jawabku berbohong. Sudut-sudut bibir Kenzio terangkat membentuk senyum miring mendengar perkataanku. Baru beberapa detik yang lalu kamu bilang gak punya keluarga. You lie to me, Viola Arunika. Aku tertunduk malu. Pipiku menghangat lantaran Kenzio mendeteksi kebohonganku. Tapi tunggu, ternyata dia juga tahu nama lengkapku. Iya, maksudku, aku kan bukan orang penting. Hanya butiran kaldu di kehidupan Kenzio. Dengan dia bisa mengingat nama pendeku aku sudah takjub luar biasa. Apalagi sampai mengingat nama lengkapku. Lalu dengan menahan malu aku mengangkat kepala untuk kemudian memandang Kenzio yang tengah menatapku. Sorry, tapi aku nggak mau kamu menganggapku memanfaatkan situasi. Aku berterima kasih banyak atas bantuan kamu. You saved my life, Kenzio. Bukan aku yang menyelamatkan kamu, tapi tindakan kamulah yang membuat kamu selamat. Keputusan kamu sudah tepat pergi dari rumah itu. Dan aku harap kamu nggak akan pernah berpikir untuk kembali ke sana. Aku memang gak akan balik lagi ke rumah itu. Masalahnya, semua pakaianku yang tidak seberapa ada di sana. Ijazahku, transkrip nilai, serta dokumen penting yang lain juga di sana. Jangan lupakan laptopku yang hanya satu-satunya. Kamu punya uang? Tanya Kenzio lagi. Aku menggeleng lesu. Kalau sekarang gak ada. Di dompet ada sih, 60.000, tapi ketinggalan di rumah. Tuh kan, gimana kamu mau pergi kalau uang juga nggak ada? Apa-apa tuh sekarang pakai uang. Kenzio sepertinya sangat paham keadaanku. Orang bilang uang bukan segalanya. Tapi sekarang aku bilang uang adalah segalanya. Aku nggak akan mati tanpa cinta, tapi aku nggak akan bisa hidup tanpa uang. Aku terdiam, pun dengan Kenzio. Aku nggak tahu apa yang sedang mengisi pikirannya. Mungkin dia ingin memintaku pergi tapi mengetahui keadaanku dia merasa kasihan lalu mengurungkan niatnya. Sesekali aku mencuri pandang pada wajah rupawannya. Aku yakin Tuhan sedang berbahagia saat menciptakannya hingga dia menjadi sosok sempurna seperti yang kulihat saat ini. Gini deh, ucapnya kemudian. Buat sementara kamu bisa tinggal di sini sampai kamu dapat pekerjaan yang baru. Kebetulan aku jarang di apartemen karena sibuk kerja, jadi aku nggak akan mengganggu kamu. Mataku berbinar mendengar perkataan Kenzio. Aku yakin dia bukan manusia tapi setengah malaikat. Makasih, Zio, Ioweyu. Aku akan bayar uang sewa tinggal di sini setelah aku dapat kerjaan. Kenzio tersenyum mendengarnya. Udah malam, aku tidur duluan ya. Dihabisin rotinya, Vio. Dia memandang roti di piring yang masih tersisa 2 tangkup. Lalu setelahnya masuk ke kamar meninggalkanku sendiri dalam ketermanguan. Aku masih merasa berada di antara ambang takjub dan tak percaya ini semua terjadi padaku. Aku akan tinggal seatap dengan lelaki yang diam-diam kusukai sejak dulu. Kalau orang bilang keajaiban itu ada, maka itu adalah Kenzio.